Sikap. Siap. Belajar cuma dua. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, hari ini Ibu yakin kalian kita jam pertama dan kalian perjalanan dari rumah ke sekolah banyak yang kalian temukan. Betul tidak? Coba Ibu ingin perasaan apa yang kalian dapatkan dari rumah ke sini? Apakah bahagia? Apakah sedih atau marah? Oke, silakan Naila. Alia. Silakan Alia. Gimana Alia? Perasaannya sih semangat ya, soalnya kan mau kayak mengawali hari itu kan harus semangat kayak buat belajar tuh biar belajarnya kayak terinspirasi jadi semangat. Jadi harus membuat perasaan itu senang. Oke, sip, kasih plus buat aku. Ada yang lagi sedih? Oke, cuma dulu ya. Udah nih, silakan Jan. Aku mah sedih soalnya tadi berangkat sekolah jalannya dari dok gitu nih. Lagi sedih karena Jalannya dari dok jadi. jalannya jelek ya. Iya. Sehingga Jadi males di jalan. ada lagi salsa, coba salsa. Ini sedih soalnya yang nganterinnya siap-siapnya lama. Oke, sedih karena yang nganterinnya siap-siapnya lama tapi nggak kesiangan kan? Oke, kasih plus buat Ibu. Nah, mudah-mudahan perasaan sedih, marah, dan kalau bahagia nggak usah disebutkan, ya. Hari ini kita bisa bahagia sama-sama di kelas ini. Ya, hari ini kita masuk materi baru ya tentang pelajaran. Sebelumnya kita bahas materi apa ya? Oke, coba Ibu sekilas ya. Apakah fungi dengan tumbuhan sama? Siapa yang mau berpendapat? Oke, Salsa, gimana? Fungi sama tumbuhan itu beda karena kalau fungi mah nggak bisa berfotosintesis karena tidak adanya klorofil. Oke, kalau tumbuhan bagaimana? Kalau tumbuhan mah ada jadi bisa berfotosintesis. Oke, ada lagi pendapat lain? Barusan kata Salsa, fungi dan tumbuhan itu berbeda, Bu. Kalau fungi, dia tidak bisa berfotosintesis karena dia tidak memiliki klorofil. Sedangkan tumbuhan bisa berfotosintesis karena dia memiliki klorofil. Ya, betul. Fungi dan tumbuhan berbeda. Makanya dia memiliki kingdom tersendiri atau pengelompokan tersendiri. Dan sekarang yang akan kita bahas bukan fungi lagi, tapi sudah tentang tumbuhan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode role play, peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat berkomunikasi aktif dengan baik antar teman. Bu, apa sih role play? Role play itu bermain peran. Jadi nanti kalian Ibu suruh untuk mempelajari materi santai dengan gaya belajar yang berbeda karena kita sudah pemetaan sebelumnya ya. Dan nanti diinginkan kalian untuk bisa menceritakan sama temannya apa yang kalian temukan.
temannya mendengarkan dan temannya pun nanti menceritakan kembali apa yang belum diketahui. Bisa dipahami tidak? Jadi saling menceritakan dan mendengar. Dan nanti aku ingin tahu gimana rasanya kamu bercerita dan gimana rasanya kamu mendengarkan. Bisa dipahami? Nah, sebelum kita mulai, apa sih yang kalian tahu tentang rantai tumbuhan? Mungkin ada yang tahu? Silahkan. Silahkan ikutan. Tri Ayu. Oke, Tri. Organismenya ekariotik dan multiseluler atau berselari. Eukariotik, multiseluler atau besar banyak. Apa sih eukariotik? Oke, ada yang masih ingat apa ya eukariotik ya? Ayo. Oke, silakan. Siapa namanya? Felisa. Oke, Felis. Memiliki membran inti sel. Memiliki membran inti sel. Tumbuhan termasuk eukariotik, dia memiliki membran inti sel. Oke, apalagi yang kalian tahu tentang tumbuhan? Gak usah harus lihat teori yang lebih dalam lagi, yang kamu tahu aja. Kalau yang bisa kamu pelajari. Oke, kata Wawan barusan dia memiliki akar, batang, dan daun. Nah, itu yang kamu lihat ya. Oke, kalian sudah tahu sedikit tentang materi umumnya tentang tumbuhan. Ada lagi? Oke, silakan Naila. Aila. Tadi kata Salsa, dari perbedaannya yaitu kita memiliki klorofil gitu sebagai untuk melakukan fotosintesis. Iya, dia memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Kasih plus semuanya. Sebelumnya, Ibu sudah memetakan kebutuhan kalian semuanya. Di mana Ibu sudah tahu bagaimana gaya belajar kalian. Ada yang dengan audiovisual, ada yang dengan auditori, dan juga ada yang dengan kinestetik. Dan kalian pun sudah tahu mana ya siapa saja yang audiovisual, yang kinestetik, dan juga auditori. Nah, nanti kalian silahkan untuk bisa mempelajari materi tumbuhan. Ada yang dengan pengamatan langsung keluar, ya. Ada yang boleh di dalam. Nanti Ibu share materinya, yaitu ada yang dengan auditori dan juga ada yang dengan audiovisual. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke, Ibu share. Sekarang kita bisa mulai. Bagaimana cara kalian? Ibu inginkan kalian pelajari dulu sendiri tentang rantai, yaitu dengan gaya belajar kalian yang sudah Ibu petakan. Ada yang visual, ada yang auditori, dan juga kinestetik. Dan nanti setelah Ibu kasih waktunya selama 20 menit. Dan nanti kalian tolong untuk bisa menceritakan sama temannya apa yang kalian dapatkan dari materi rantai atau yang kinestetik dan yang kalian temukan nanti di lapangan. Bisa dipahami tidak? Dan nanti giliran berceritanya. Misalnya, Tri Ayu menceritakan sama Felisa apa yang Tri Ayu dapatkan. Silakan untuk Felisa mendengarkan cerita dari Tri Ayu. Dan nanti Felisa pun gantian menceritakan apa yang Felisa dapatkan ke Tri Ayu. Dan Ibu nanti ingin tanya bagaimana perasaan kamu bercerita, bagaimana perasaan kamu waktu mendengar. Siap? Oke, kita mulai ya. Yuk, silakan. Yang kinestetik mangga untuk bisa keluar. Boleh kalian cari semua mulut dan paku dan kalian bisa mengerjakan RKPD yang sudah Ibu kasih. Silakan. Boleh. Silakan pokoknya gini ya. Silakan kalau yang merasa saya kinestetik. Kan sudah disempatkan mana? Boleh keluar. Yang visual kalian boleh harus berkomunikasi sama kita aja. Ayo boleh. Silakan mau tempatnya di mana silahkan. Bebas. Boleh di sini. Di bawah boleh. Berisiko kelasnya. Mangga silakan. Ya. Silakan membentuk suatu kelompok-kelompok kecil aja. Ya supaya tidak saling konsentrasinya tidak kelihatan. Boleh ya? Boleh sambil ambil catatannya. Ya, apa yang kalian
serabut. Iya, ini juga tuh serabut. Akarnya serabut. Itu teh ini akarnya apa ya? Hari ini Itu mah nggak ada akar. itu enggak, itu mah kayak melekat gak sih akarnya? Melekat. Jadi tempel. Gini, bisa ada. Oh, tadi juga gitu. Ini beneran lichen. Ulangi lagi ya. Mana yang gametopitnya? yang yang ada ini ada gametopitnya. Makanya katakan gametopitnya lebih dominan. Sedangkan sporopitnya yang mencuat ke atas. Oke, itu yang dikatakan sporopitnya itu kadang ada, kadang tidak. Dia berumur pendek. Sedangkan gametopit berumur panjang. Bisa dilihat ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tumbuhan paku, coba lihat tumbuhan paku. Oke. Ya. Kalau tumbuhan paku itu lebih dominannya apa ini? Gametopit atau sporopit? Gametopit. Tumbuhan paku sporopit. Kenapa tumbuhan paku dominannya sporopit? Karena ada menghasilkan spora. Daunnya kan kalau kita lihat suka daun itu ada sporanya di belakangnya ya. Ada kelihatan. Nah, ini masih muda nih. Nanti kalau udah tua nih sporanya bagaimana ini? Warnanya apa? warna putih. Kalau udah tuanya kelihatan warna hitam kan ya? Nah, ini mana? Ini lihat nih. Tuh, ini masih ini ya. Tuh. Coba lihat sporanya kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, makanya tumbuhan paku dikatakan sporopitnya lebih dominan. Tumbuhan paku itu sendiri yang penghasil spor. Bisa dipahami? Sip. Mangga pelajari lagi ya. Ya, siap. Kalau untuk si akar, daun sama batangnya belum bisa dibuat. Itu bentuk lokalnya nggak ya? Mana Oke, dengarkan dulu. Kalian sudah mempelajari ya dan visual, dan auditori dan kinestetik yang di luar. Nah, sekarang saatnya kita untuk kalian menceritakan apa yang kalian dapatkan, kalian temukan ke temannya. Ya, saling bercerita. Yang satunya mendengarkan, yang satunya bercerita. Gantian. Apa sih yang kalian dapatkan dari hasil barusan kalian itu mempelajari materi dengan auditori dengan visual? Siap? Siap. Oke. Mantap. Problem itu tuh kayak kita bisa lihat dalam bentuk berbeda gitu, kayak ini yang dimaksud sama klorofil. Nah, kalau ini disebut eukariotik. Kalau eukariotik itu yaitu sel yang memiliki membran inti sel. Terus kalau yang ini biasanya kan ada yang seperti ini. Nah, sel yang telah memiliki membran inti sel, terdapat dinding sel autotroph, bisa membuat memperoleh makanan dengan sendiri dari cairan fotosintesis, kemudian dapat menyimpan cairan. Di sini terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Nah, yang hijau ini dinding selnya terbuat itu dari selulosa. Terus juga autotroph, si tumbuhan soalnya bisa buat makanan sendiri dengan cara lihat-lihat ya. Kalau tempat kita sekolah ada tumbuhan paku. Nah, aku nemuin tumbuhan paku yang kayak tanduk rusa. Jadi si ininya teh dibilang kayak tanduk rusa. Dan juga tadi teh si paku tumbuhan pakunya ada ini bulu-bulu halus. Terus juga tadi teh ciri-cirinya kayak si daunnya teh menjulang ke bawah. Tumbuhan paku juga mirip kayak tanduk rusa dan ini salah satu tumbuhan paku yang aku temuin. Nah, ciri-cirinya tuh ada batangnya yang terbilang cukup tipis, terus daunnya yang menyirit ke pinggir, lalu tumbuhan makroskopis karena dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan tangan. Juga akar dari lumut itu akar serabut. Makroskopis. Kan tadi teh kata Wawa teh lumut daun teh belum bisa dibedain ya Antara mata. Nah, kan emang lumutnya bisa dilihat pakai mata kepala sendiri, tapi
Kalau mau lihat lebih detailnya harus pakai mikroskop. Terus teh lebih dominannya teh yang gametnya, nah Iya, yang ini saprofitnya yang mah hijau-hijau. yang Saprofit yang menunjuk lumutnya itu teh. Nah terus teh kalau saprofitnya mah yang ini yang nyungcung yang yang di atas. yang ini ya. Boleh, kalian tadi sudah melaksanakan pembelajaran yaitu dengan masing-masing memiliki gaya belajar masing-masing dan kalian sudah menemukan konsep lumut dan paku, di mana kalian sudah menemukan ciri-ciri lumut, ciri-ciri paku, perbedaan lumut dan paku, juga contoh lumut dan paku. Betulkah itu? Betul. Dan ibu lihat tadi kalian pun sudah saling menceritakan apa yang kalian dapatkan, yang kita katakan role play tadi, ya. Dan ibu lihat tadi yang kinestetik pun sudah sampai bisa menemukan ada tanduk rusak, paku tanduk rusak, dan sudah juga melakukan role play. Nah sekarang untuk relaksasi kita lakukan dulu stop sejenak ya untuk relaksasi sebelum kita masuk ke presentasi. Bisa? Angkat ambil posisi duduk secara nyaman. Berdiri jika tidak mungkin. Mau berdiri silahkan. Biasakan tubuh Anda mulai dari head. Tarik napas pejamkan mata. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Dan buang napas. Inhale, lalu exhale, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, 5 kali. buang nafas, lakukan sebanyak 5 kali. Menyadari nafasnya, amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri? Sebutkan kekuatan lain sambil bernafas satu kali. Lakukan sebanyak 5 kali. 2, Tarik 3. nafas. Yang keras. Saya Kekuatan masing-masing. Silakan. rasakan kekuatan diri. 1, 2, Buang nafas. 3. Berani. Tarik Berani. Apa nafas. lagi? Saya Survive. Oke. sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Oke. Ya. Kasih. Close. Lakukan sebanyak. Ayo, kalian sudah relaksasi, udah relax? Udah relax sekarang. Coba ibu ingin perwakilan saja untuk presentasi ke depan yang mewakili dari kelompok. Silakan yang tadi dengan auditorik, silakan. Boleh? Silakan Nadia. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kan tadi kita tuh udah mengamati ya video sama ibu. Nah, kita sendiri kan dari audio tadi. Kira-kira kamu mempelajari tentang apa sih? Kalau aku sendiri mempelajari tentang lumut kayak persamaan lumut sama paku, terus macam-macam lumut apa aja sih manfaat dari lumut sendiri. Oh ya teman-teman tahu kan kita tuh di sini tuh berbeda-beda ya cara belajarnya. Boleh gak sih kamu sedikit ngasih penjelasan tentang lumut itu? Oke, di sini lumut dibedakan menjadi kayak 3 bagian. Yang pertama adalah bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua adalah lumut paku dan yang ketiga adalah lumut berbiji. Dan di mana lumut tumbuhan paku atau bryophyta sendiri memiliki ciri
Dimana cirinya tuh kayak memiliki tubuhnya teh kecil, terus kayak apa ya, berbatang teh semu tegak, terus kayak kalau misalkan tumbuhan paku mah emang sama memiliki tubuhnya kecil, cuman tingginya teh nyampe sampai 30 cm atau 1 meter. Nah, kalau kamu sendiri mau pelajari tentang apa? Aku tentang tumbuhan paku. Coba dong jelasin ke teman-teman apa sih yang paku itu? Oke, teman-teman tahu nggak sih tumbuhan paku itu biasanya hidup di tempat yang kayak gimana sih? Apalagi yang alias Dia bisa hidup di darat, di tempat lembab, dan di perairan dia juga bisa hidup menempel. Betul. Nah, jadi tumbuhan lumut ini bisa hidup di tempat-tempat yang tropis atau lembab, tapi tumbuhan lumut tidak bisa hidup ketika musim salju. Nah, tumbuhan lumut juga, paku juga, tumbuhan paku juga kayak bisa hidup, bertahan hidup meski hanya tinggal tunasnya aja. Nah, terus buat tumbuhan paku, daun mudanya itu teh menggulung. Nah, setelah itu terdapat spora. Sporanya itu kalian bisa lihat nanti kalau kalian nemuin ada tumbuhan paku, itu tuh di belakang tumbuhan paku terdapat spora, di mana kumpulan spora itu dinamain sorus. Nah, dari kumpulan sorus itu dinamain sori. Nah, kan ada juga tumbuhan paku yang tidak bisa tidak mempunyai klorofil. Nah, tetapi dari kan kalau nggak punya klorofil kan tidak bisa berfotosintesis, tapi ada juga tumbuhan paku yang memiliki daun klorofil. Apa sih daun klorofil itu? Daun klorofil itu daun yang bisa membuat fotosintesis itu sendiri. Nah, setelah itu di tumbuhan paku juga ada kromus. Kamu tahu nggak sih kromus itu apa? Apa sih? Kromus itu jadi kayak baik itu batang, daun, akarnya itu sudah diketahui, bahkan akarnya itu ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini kita bakal memperlihatkan sekaligus menjelaskan tentang lumut dan tumbuhan paku. Seperti tadi, seperti audiotorik dari Nadia dan Aqua, di sini kita akan menjelaskan dengan cara belajar kita, yaitu kinestetik. Yang pertama tentang lumut. Lumut itu gimana sih, Wat? Nah, berdasarkan yang kami lihat tadi, di sini lumut itu lebih dominannya itu yang si gametnya yang hijau-hijau yang ini. Nah, terus yang saprofitnya yang mencuat-cuat ke atas gitu yang ini. Bisa ya? Nah, kayak gitu. Terus si lumut ini teh, si daun, akar sama batangnya itu belum bisa dibedain. Nah, terus untuk si lumut ini teh belum atau tidak memiliki jaringan pengangkut seperti silam dan flum. Nah, terus gimana sih kalau tentang tumbuhan paku? Nah, seperti tadi yang dijelaskan Nadia, tumbuhan paku ini adalah tumbuhan saprofit. Kenapa bisa dibilang tumbuhan saprofit? Karena tumbuhan paku ini yang merupakan saprofitnya itu, di mana dia menghasilkan spora-spora yang berada di belakangnya. Nah, di sini tuh terdapat spora-spora yang sekumpulan sporanya ini disebut dengan sorus. Nah, kalau sesudah besar, si spora-sporanya ini pun akan menghitam. Nah, si tumbuhan ini tuh bisa tumbuh di mana saja gitu, dan dia itu merupakan tumbuhan yang bersimbiosis komensalisme, di mana dia itu tidak merugikan tapi juga tidak menguntungkan bagi yang didiaminya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakalan ngejelasin tentang pelantai di tumbuhan ya. Karena kelompok sebelumnya udah ngejelasin tentang ciri-ciri. Jadi di sini kita ringkas aja langsung gitu ya ke pengelompokannya. Nah, di sini gaya belajar aku tuh audiovisual atau cara melihat gambar gitu. Soalnya kayak emang diri aku ada di sana gitu. Nah, di sini pertama aku bakal ngejelasin tentang tumbuhan lumut. Udah tahu belum tentang tumbuhan lumut? Sudah. Nama latinnya apa? Iya, benar banget ya. Jadi nama latin tumbuhan lumut itu Bryophyta. Nah,
Kayak di sini, ini tuh kayak contohnya ya, tumbuhan lumut. Bisa dilihat. Nah, langsung tumbuhan lumut juga banyak macamnya, salah satunya kayak lumut hati. Kayak bisa lihat ya teman-teman. Tuh. Kalau aku sendiri nangkap tumbuhan hati teh kayak bentuknya kayak lope gitu ya. Jadi kalau kita lagi jatuh cinta kan suka ngirim amplop. Jadi kayak gitu bentuknya kayak hati. Ini tuh kayak nempel biasanya, tuh kayak ada di dinding menempel. Langsung juga ada lumut tanduk, bisa dilihat. Bisa. Lumut hati juga nama latinnya yaitu Hepatopsida, untuk tumbuhan tanduk yaitu Anthocoraptosida. Nah, yang terakhir ini ada tumbuhan lumut daun atau Birophycida. Nah, kayak gini. Selanjutnya bakalan dijelasin sama Dapa. Nah, tadi sebelumnya kan dijelasin tentang tumbuhan lumut. Nah, sekarang kita akan ngejelasin tumbuhan paku. Nama latinnya yaitu Pteridophyta. Dan dikelompokkan ada 4 macam. Yang satu paku purba atau Psilopsida, kayak gini guys. Kalau paku kawat nama latinnya Lycopsida. Dan yang ketiga paku ekor kuda atau Equus-Leptopsida. Kayak ada tumbuhan terus ada yang mencos-mencos gitu. Kayak ekor kuda gimana gitu? Nah, terus yang terakhir yaitu paku sejati atau Pteropsida yang biasanya kita ditemui di lapangan atau di pinggir-pinggir bata. Udah ya, jadi itu beberapa macam tumbuhan antara paku sama lumut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memahami ya, nggak banyak pun nanti kalian pelajari lagi di rumah. Dan yang terakhir, ibu ingin mencoba nih sampai sejauh mana sih pemahaman kalian tentang lumut dan paku. Siap? Ya. Perwakilan kelompok untuk bisa mengisi link dari latihan soal kelompok. Coba kita lihat. Silakan. Sama doang boleh. Wawat sama siapa? Sama Nadia atau sama Naila? Silakan boleh ke depan. Ayo ya Allah, ibu lupa lagi. Silakan sok coba ke depan. Yuk isi di sini. Boleh kerjasama ya. Silakan boleh diisi. Di sini di laptop. Coba lihat. Nanti ibu nanti serahkan juga ini ya ke kalian ya. Kalian bisa ngisi nanti berapa nilainya muncul nanti. Oke. Apa ini maksudnya? Diklik. Nah ini diisi. Nah ini apa ini isinya? Oh ya? Jenis-jenis. Oh oke. So. Ini. Nah bisa. Bisa drag. Ke bawah. Cari. Nah ini dipindah-pinahkan. Drop ya. Silakan. Oke, nanti silakan kalian lihat. Teman kalian akan memasukkan ke dalam contoh, ada yang ada gambar di sana. Tinggal teman kalian memasukkan ini contoh-contohnya, ya. Oke. Iya. Ini nanti ibu share juga ya. Ibu share ke kalian dan kalian nanti isi dan ibu nanti ingin tahu nilainya berapa.
aplikasi bawah isi. Nah itu tuh, ya. Silahkan. Nanti kita ingin tahu berapa nilainya nanti. Yo, gimana nih? Benar salah? Berkembang biak secara generatif saja. Oke, terus? Good, dah. Kasih aplaus. Ya. Dan nanti ibu share ya linknya, kalian bisa kerjakan dan ibu ingin tahu nilainya berapa nanti ya. Oke? Ya. Ibu ingin sebelum kita tutup ya pertemuan hari ini, kita refleksi dulu. Mungkin ada dari kalian yang bisa merefleksi apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silahkan. Silahkan Nadia, berdiri aja di sana boleh. Alia. Refleksinya di sini kita pasti jadi bisa mengetahui banyak jenis ya lumut, berbagai jenis tumbuhan paku, terus juga kita bisa memperdalam pengetahuan kita mengenai lumut itu seperti apa, tumbuhan paku itu seperti apa, terus juga kita bisa belajar dengan sesama teman yang cara belajarnya itu sama. Jadi kita bisa berkelompok gitu. Tadi kan ada yang belajarnya secara visual, ada yang secara auditorik dan kinestetik. Nah, kalau kita belajar dengan orang yang sama cara belajarnya, terkadang kan itu lebih bisa membuat kita lebih jelas dan paham. Seperti itu. Ada lagi yang mau coba merefleksi apa yang silahkan. Jadi yang aku dapatin tadi belajar tuh kan kita tuh keluar buat nyari tumbuhan paku sama tumbuhan lumut bareng-bareng. Terus kita teh saling cerita apa yang kita dapatin, si tumbuhan lumut itu apa sama tumbuhan paku itu teh apa. Gimana perasaannya? Perasaannya senang soalnya dapat keluar bareng-bareng sama nyari gitu. Oke, ya. Terima kasih atas refleksinya dan ibu yakin yang lainnya pun punya pengalaman masing-masing. Mudah-mudahan pengalamannya buat kalian tidak boring, tapi kalian merasa happy, belajar menyenangkan, dan tentunya konsep lumut dan paku bisa kalian dapatkan. Ya, meskipun tidak banyak nggak apa-apa, yang penting kamu paham. Ya, apa sih bedanya lumut dan paku? Terima kasih. Hatur nuhun kasadayana. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermakna buat kalian. Ya, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.